bisa diselamatkan. Udah jalan buntu, udah nggak ada sayap lagi. Aku udah nggak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari masalah ini. Aduh, ini kalau udah pesawat kalau begini nih gimana? Mungkin ada yang teriak aku mati aja. Halo, salam semuanya, shalom guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak yang tetap antusias dan bersukacita untuk melayani pekerjaan Tuhan di anak-anak, yes, di dunia anak. Wah, apa kabarnya nih? Aduh, pokoknya selalu bersukacita kalau Kak Puji ada di depan kakak-kakak semuanya. Semoga kakak-kakak juga ya. Dan coba absen dulu, ada dari mana aja? Oh, ada dari Sumatera? Oh, ada ya. Kalimantan. Wah, dari Jawa pasti ada ya. Dari Manado. Oh, ada juga dong. Nah, kakak-kakak, hari ini Kak Puji menjumpai kakak-kakak hanya satu. Kak Puji mau dorong kakak-kakak terus untuk selalu berantusias, selalu menggebu-gebu untuk terus melayani anak-anak sesuai dengan visi kita dong. Visi kita adalah mengasihi anak-anak, memberikan belas kasihan kepada anak-anak ya. Masih ingat moto sekolah minggu? Masih ya? Yes. Muka tebal, hati suci. Ayo bilang sama-sama. Muka tebal, hati suci. Waduh, Kak Puji sampai inget sama senior guru sekolah minggu yang dulu mendorong Kak Puji juga, namanya Kak Suryadi, dan sekarang sudah menggembalakan di gerejanya Tuhan. Dan wow, apa kabar Kak Sur? Semoga Kak Sur juga lagi lihat ya. Iya, Kak Puji inget guru-guru sekolah minggu zaman waktu Kak Puji masih awal-awal ya di Jakarta, itu ada Kak Cynthia. Oh, kalau Kak Cynthia, Kak Puji sering lihat di YouTube Kak Cynthia, pengkhotbah yang luar biasa. Terus ada juga almarhum Kak Pendi, Kak Dirman, Kak Daniel, dari WTC Kid. Lalu Kak Christian juga sudah menjadi gembala. Wah, Kak Christian, siapa lagi ya? Banyak banget sih. Sampai Kak Puji kalau ketemu pasti ingat ya. Dan ada juga dari teman-teman dari GKI ya, ada dari GPIB, ada dari HKBP. Wah, pokoknya banyak banget lah ya. Nanti Kak Puji tulis, atau mungkin ada teman-teman Kak Puji yang dulu bareng yang mungkin tidak tersebut, tolong ditulis, Kak. Ini aku dulu juga ada Kak Vita, pokoknya banyak banget, Kayoan dan lain sebagainya. Nah, apa kabarnya kakak-kakak hari ini? Kak Puji mau dorong kakak-kakak yang lagi mulai padam. Ya, ayo dipanasin lagi, ayo tetap semangat untuk melayani anak-anak. Karena hari-hari ini kakak-kakak, aduh, kita harus benar-benar bekerja keras ya. Bukan hanya kita harus bergandengan tangan, karena zamannya sudah berubah ya. Banyak anak-anak yang perlu kita dorong untuk lebih mengasihi Tuhan ya. Ayo gereja Tuhan yang mulai kendor, ayo semangat. Ingat, kalau gereja ini akan terus berkembang ke depan, akan menjadi gereja yang diperintah oleh kerajaan surga, gereja yang menjadi dampak buat jiwa-jiwa. Ayo, jangan lupa dong, anak-anaknya harus diperhatikan, harus difasilitasi. Ingat loh ya, sekarang ke depan ini harus didorong nih next gen-nya ya. Bukan berarti kita lupakan bapak-bapak kita, bukan, tapi memang anak-anak kita ini semakin hari semakin banyak, dan tantangannya adalah selain media, selain game online, tapi tantangan yang terbesar adalah ketika gereja mulai meninggalkan atau tidak konsen kepada anak-anak kita, ya kan? Nah, ayo
dorong. Guru sekolah minggu, dorong gerejanya. Para hamba-hamba Tuhan, gembala, ayo bapak-bapak gembala, ayo perhatikan anak-anaknya ya. Kita bergandengan tangan untuk bersama-sama menuai, mendorong calon-calon pemimpin, calon-calon generasi-generasi yang akan dipakai Tuhan, minimal dari gereja Bapak Ibu semuanya ya. Saya Kak Puji hanya mendorong dari lembaga yang tidak terlalu besar ya, yang ya minimal Kak Puji bergerak bersama dengan beberapa tim dari Children Care Ministry dan Raja Wali Kecil. Untuk apa? Untuk menginspirasi kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Jadi ayolah kita bergerak bersama-sama. Oke, sebelum Kak Puji tutup, Kak Puji punya apa ya? Punya alat peraga. Ya, pasti kakak-kakak udah tahu ya alat peraga yang pakai kertas ya. Kalau bikin alat peraga nih yang sederhana tapi yang bisa terjangkau tapi unik ya. Nah, ini ada satu alat peraga yang mungkin sebagian besar kakak-kakak udah tahu karena beberapa kali mungkin Kak Puji ada di gereja kakak-kakak, tapi kalau yang belum tahu ini mudah banget sih ya. Kita bikin pesawat ya, kita bikin pesawat. Semua bisa dong bikin pesawat ya. Nanti kalau misalnya kira-kira Kak, aduh aku nggak bisa, boleh ya tulis di kolom komentar. Nanti siapa yang mau boleh nanti japri. Nah, Kak Puji akan kasih tahu ini ya. Ini sederhana sekali sih. Ini namanya pesawat. Nah, ini pesawatnya. Oke, karena waktunya nggak terlalu panjang, jadi Kak Puji cepet. Tapi Kak Puji janji kalau yang subscribe, yang like dan share nanti boleh ya di kolom komentar. Kak, aku udah subscribe, boleh dong diajari ya ini begini. Lalu kemudian jadi pesawat. Oke, ini pesawatnya namanya pesawat apa ya? Saya bikin pesawatnya kehidupan air. Kehidupan air. Jadi apa ya namanya ya? Pesawat. Pokoknya ini untuk alat peraga dan Kak Puji mau ibaratkan pesawat ini adalah kehidupan manusia. Saya biasanya ada gunting di sini, tidak ada gunting. Oke, nggak apa-apa. Kak Puji bikin ininya nih, ekor ya. Jadi pesawat kan biasanya ada ekornya dong, ya kan? Oke, nah jadi deh pesawat. Nah, bisa dong bikin pesawat gini kan? Nah, kakak-kakak, pesawat ini adalah Kak Puji ibaratkan sebuah kehidupan kakak-kakak guru-guru sekolah minggu ya. Ini kehidupannya kadang-kadang ini seperti pesawat kita ya. Waktu mulus jalannya enjoy, menikmati perjalanan kehidupan. Tapi dalam kehidupan itu tidak semulus yang kita harapkan. Bayangkan kadang-kala kita punya masalah. Nah, ini dia. Masalah adalah teman akrab kita sepanjang hari, sepanjang masa. Jadi teman setia. Jadi di dunia ini ada yang setia. Yang setia itu ada dua. Masalah dan Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan Yesus lebih setia dibandingkan masalah. Ya, tapi masalah itu setia juga. Nah, waktu perjalanan mulus ini tiba-tiba kita terkena masalah. Ya, ibaratnya ini ekor itu ya masalah-masalah yang tidak terlalu besar tapi mengganggu kehidupan kita. Misalnya apa? Ketika mungkin keuangan ya kan masalah, atau ada permasalahan di kantor, atau guru sekolah minggu yang masih pacaran tiba-tiba putus cinta ya kan, yang akhirnya membuat mulai malas deh untuk melayani anak. Tenang kakak-kakak, berdoa kepada Tuhan, pasti masalah terselesaikan. Lalu datang kepada Tuhan. Tapi ternyata waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan bukan kasih masalah, tapi mengizinkan masalah yang baru datang. Waduh, apa?
Wah, sayap sebelah kiri patah, men. Waduh, gimana caranya ini kalau pesawat ini begini nih? Aduh, gimana ini? Udah berdoa tapi Tuhan izinkan masalah datang kembali. Tapi kita masih kuat, ya kan? Biasanya guru sekolah minggu masih nggak apa-apa, aku harus berdoa. Mungkin ini ujian, mungkin ini sesuatu yang membuat kita untuk naik tingkat. Oke, nah tapi waktu berdoa udah mulai hampir-hampir masalahnya selesai, datang lagi masalah baru yang akhirnya itu sayapnya patah lagi. Mungkin di antara kakak-kakak ada masalah keluarga, ya kan, yang mungkin kakak-kakak bilang ini mah udah nggak bisa, Kak, udah nggak bakal bisa diselamatkan, udah jalan buntu, udah nggak ada sayap lagi, aku udah nggak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari masalah ini. Aduh, ini kalau udah pesawat kalau begini nih gimana? Mungkin ada yang teriak aku mati aja. Tapi stop, Tuhan berkata Tuhan tidak akan memberikan sesuatu ujian-ujian apapun atau membiarkan masalah itu bahkan kita jatuh sampai tergeletak. Tidak, Tuhan masih punya cara memberikan mukjizat. Ketika kita datang kepada Tuhan, tenang, ingat dong, Yesus punya salib. Oh, waktu mau nukik ternyata apa? Jangan dulu, ada salib Tuhan. Lalu kita bisa nyanyi, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku ada, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Ingat kakak-kakak, ada salib Tuhan. Mungkin hari ini berkata kakak-kakak punya masalah yang udah jalan buntu, udah nggak mungkin lagi, Tuhan tolong. Mungkin di antara kakak-kakak hari ini yang mulai berpikir mau mundur dari pelayanan anak-anak. Pelayanan anak itu sumber dari masalah kehidupanmu. Atau mungkin hari ini teman-teman semuanya berkata bahwa aku mau mundur aja dari Tuhan. Mungkin dengar baik-baik, engkau dipilih oleh Tuhan dan kau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan dibiarkan masalah itu membawa kehidupanmu hancur. Tidak, masalah boleh ada, tetapi dengar baik, Yesus sanggup memulihkan setiap masalah kakak-kakak semuanya. Ayo datang sama Tuhan, ayo tersungkur sujud sama Tuhan. Dan mungkin ada beberapa dosa-dosa yang mungkin bisa kita koreksi, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita datang minta ampun, Tuhan, ampuni aku. Mungkin dosa itu mungkin. Atau mungkin memang Tuhan sedang memberikan sesuatu untuk naik kelas, iya kan? Untuk Tuhan rindu engkau mau dipakai Tuhan lebih lagi. Maka ada masalah itu agar kita semakin kuat. Dengar, Tuhan Yesus sayang sama kakak-kakak. Tuhan Yesus itu setia sama kakak-kakak. Bahkan hari ini mungkin Tuhan sedang menunggu kakak-kakak untuk segera datang, segera mendekat. Mungkin hari-hari ini kakak-kakak jauh dari Tuhan. Atau mungkin kakak-kakak hari-hari ini mulai tawar karena sibuk bekerja, sibuk pelayanan, yang akhirnya kita nggak melayani Tuhan. Jadi layani Tuhan terlebih dahulu, setelah itu melayani pekerjaan Tuhan. Setiap masalah saya percaya
mendatangkan kebaikan. Nah, kakak-kakak, saya rindu membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 28 yang berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dengar baik, Tuhan Yesus memanggil setiap kakak-kakak. Tuhan Yesus rindu engkau lebih mengasihi Tuhan, lebih lagi dekat dengan Tuhan. Ingat, masalah memang setia dalam hidup kita, tetapi Yesus Tuhan kita lebih setia. Dia adalah satu-satunya pencipta kita, dan Kak Puji tahu Tuhan tidak akan membiarkan kita, karena kita adalah ciptaan-ciptaannya. Bahkan Tuhan berkata bahwa kita adalah biji mata Tuhan, dan biji mata itu nggak mungkin dibiarkan untuk tersakiti, dibiarkan untuk bermasalah, karena biji mata adalah satu-satunya panca indera yang menentukan semuanya. Orang boleh bisa lari, orang bisa kuat, tapi kalau nggak punya mata, maka dia akan tersandung. Dan Tuhan berkata kita biji matanya Tuhan, dan tidak mungkin Tuhan membiarkan biji matanya akan memiliki masalah yang tidak bisa terselesaikan. Kakak-kakak, ayo lebih semangat lagi, lebih semangat lagi. Oke, kakak-kakak, cukup sampai di situ. Mungkin nanti ada video-video sapaan Kak Puji lagi, dan semoga kita semuanya akan terus diberi kesehatan dan pengurapan Tuhan lebih lagi. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan share ya video ini agar teman lama kita bisa ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. Bye bye. God bless you. Bye.